Halo, selamat malam pemirsa Indonesia. Kita masih harus terus menjaga asa kita ya Tiara. Tentunya. Malam hari ini dalam duel panas nih antara tim Samurai Biru, tim Jepang melawan timnas kita Indonesia yang sedang berlangsung nih saat ini. Walaupun saat ini tertinggal Jepang tapi unggul 2-0 ya dari Indonesia tapi ya. tenang, masih ada harapan. Kita masih menanti keajaiban terjadi di lapangan. Oke. Setelah kita melihat hasil sementara ya, kita ini sebenarnya masih optimistis begitu ya, Ken, dan juga pemirsa terhadap skuad Garuda untuk bisa mengejar skor Jepang tentunya dari yang tadinya kita ketahui ini sudah 45 tahun sebenarnya Indonesia ini kemudian ini mengungguli skor di dunia sepak bola ini melawan Jepang begitu ya, Ken dan juga pemirsa. Dan kita lihat apakah kemudian akan ada sejarah baru dicetak di negeri Sakura pemirsa, dan kami juga akan menghadirkan pembahasan untuk Anda di mana Indonesia ini meminta AFC mengkaji ulang mengenai penentuan tuan rumah untuk putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bersama saya Kenana dan saya Tiara Harahap. Pemirsa, selain itu informasi penting dan menarik juga akan kami hadirkan di Apa Kabar Indonesia Malam. Salah satunya hari ini di Kejaksaan Agung ini tengah memeriksa staf sus dari mantan Mendikbud Ristek terkait dengan kasus korupsi pengadaan laptop di tahun 2019-2022. Seluruhnya akan kami hadirkan untuk Anda pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, kita buka dari informasi yang pertama pemirsa. Warga negara Indonesia yang berada di Jepang dipastikan akan menyaksikan laga penutup grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Ya pemirsa, diperkirakan 5.000 supporter yang tergabung dalam Garuda Jepang, Ultras dan La Grande akan memadati Suita City Football Stadium, Osaka, Jepang demi mendukung timnas Indonesia. Berbagai atribut berupa spanduk hingga bendera sudah disiapkan untuk dibawa ke Stadion Suita City. Tim supporter juga membagikan ratusan kaos yang dapat digunakan dalam mendukung pertandingan nanti. Ya tentunya kita turut memantau ya Ken ya, bagaimana kemudian ini jalannya nobar atau nonton bareng di sejumlah titik begitu. Salah satunya nanti akan kami hadirkan di GBK. Melalui 4 titik ini sudah ada Putri Sofia di Gelora Bung Karno Jakarta pemirsa, kemudian juga Arga Dumadi di alun-alun selatan Jogja, dan juga Yasin Idris di Surabaya serta Nofri Afandi di Medan. Kita akan mengarah ke GBK terlebih dahulu. Putri Sofia, seperti apa kemudian ini suasana nonton bareng di sana? Ya, kalau bisa kami gambarkan bagaimana situasi di babak pertama setelah kick-off tadi pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Kalau di Stadion Gelora Bung Karno sendiri sejak pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sore hari ini telah digelar acara nonton bareng yang dilaksanakan oleh PSSI dan juga PT GSI. Dan pemirsa, kalau bisa kami gambarkan bagaimana situasinya di Stadion Gelora Bung Karno, tepatnya di area Ring Road GBK Senayan ini memang sudah dipenuhi sekali oleh para penonton atau Garuda fans yang telah datang bahkan dari jauh-jauh tempatnya untuk langsung menyaksikan skuad Garuda melawan Jepang pada malam hari ini. Dan memang untuk di GBK sendiri, tepatnya di area Ring Road ini sudah hampir sepenuhnya dipenuhi oleh para penonton yang menyaksikan laga Indonesia melawan Jepang melalui 2 layar besar yang terletak di depan Garuda Official Store, dan juga ada 3 layar besar yang tersebar di wilayah ataupun di area Plaza Utara GBK Senayan. Dan kalau kami pantau memang tadi antusiasme dari para Garuda fans ini sudah membludak begitu sejak sore tadi, dan tadi memang berjalan cukup tertib dan juga lancar bagaimana para Garuda fans ini datang membawa atributnya, membawa sanak keluarga, teman dan juga sahabat dan kerabat dekatnya untuk sama-sama
menyaksikan laga Indonesia melawan Jepang, yang mana untuk skor sementara saat ini sudah di 2-0 unggul Jepang untuk di babak pertama. Namun kami tadi juga menyaksikan bagaimana wajah-wajah tegang dan juga wajah-wajah antusias dari para Garuda fans yang sama-sama menyaksikan laga Indonesia melawan Jepang pada malam hari ini. Dan kalau tadi kami sedikit berbincang dengan para salah satu fans ataupun Garuda fans yang datang, ini memang jauh-jauh sekali sudah datang ke GBK membawa sanak keluarganya ini untuk menonton nobar yang ada di GBK, karena ini dilaksanakan secara gratis, siapapun bisa mengakses di area nobar GBK, tepatnya di area Ring Road GBK di depan Garuda Official Store. Dan untuk acara yang digelar oleh PSSI dan juga PT GSI pada malam hari ini memang dilaksanakan secara gratis, dan penyelenggaraannya pun juga cukup tertib dan cukup begitu, mengingat laga yang dilaksanakan pada malam hari ini merupakan babak penentuan bagaimana Indonesia nanti akan masuk pada kualifikasi Piala Dunia. Dan kalau kita lihat memang mayoritas dari para pendukung yang ada di GBK ini saat ini sangat fokus sekali melihat babak pertama yang cukup menegangkan melawan Indonesia melawan Jepang, yang mana tadi kami juga melihat bahwa saat Jepang ini sempat mencetak skor begitu, semuanya langsung merasakan ketegangan dan juga terus memberikan dukungan-dukungan kepada skuad Garuda yang pada malam hari ini akan tampil. Di sela-sela acara ataupun di sela-sela acara nobar ini juga pihak panitia juga memberikan hiburan dan juga ada beberapa games menarik yang dilaksanakan sejak sore tadi dan nanti juga akan dilaksanakan pada sela-sela jeda antara babak 1 dan babak 2. Namun tidak hanya itu pemirsa, untuk acara nobar ataupun nonton bareng yang ada di Stadion Gelora Bung Karno pada malam hari ini juga akan langsung di live komentari oleh legenda timnas Ilham Jaya Kesuma, dan juga ada pembawa acara David Nurbianto yang akan memandu bagaimana acara nobar yang diselenggarakan di GBK Senayan pada malam hari ini. Untuk sementara demikian, kami kembalikan ke studio. Terima kasih Putri Sofia mengabarkan dari GBK Jakarta. Kita coba cek bagaimana kemudian keseruan dan antusiasme supporter Indonesia di Surabaya bersama dengan Yasin Idris yang sudah berada di salah satu lokasi nobar. Yasin, kalau di GBK tadi para supporter masih berteriak cukup tegang ini melihat bagaimana jalannya duel tim Jepang dan juga Indonesia. Bagaimana di Surabaya, Yasin? Ya, nampaknya tidak jauh berbeda. Saat ini ratusan penonton yang ada di Jalan Ngagel Kota Surabaya masih tegang semua tentunya melihat bagaimana hasil akhirnya. Dan saat ini pun kalau tadi kami lihat, ini mereka tetap menghargai upaya yang dilakukan oleh timnas Indonesia untuk menerobos pertahanan tim Jepang yang memang cukup sulit sejak awal permainan sampai dengan saat ini. Dan mereka pun tadi saling menyemangati meskipun saat ini skornya 2-0 Jepang melawan Indonesia, tapi mereka tetap optimis bahwa Indonesia tetap bisa mengejar. Masih ada sisa beberapa menit lagi untuk Indonesia tetap bisa mengejar angka minimal, diprediksi bisa seri seperti itu. Nah, ini kalau Anda lihat pemirsa, ada ratusan supporter timnas yang sudah setia sejak pukul 3 sore tadi sampai dengan saat ini. Bahkan di lokasi Warkop 27 ini sudah tidak bisa menampung lagi jumlah pendukung timnas untuk menyaksikan nonton bersama, sehingga sampai di luar area Warkop sudah sampai memakan ruas jalan raya di Jalan Ngagel ini, saking mereka antusiasnya untuk mendukung timnas Indonesia. Meskipun tadi sempat kami tanyakan bahwa nantinya hasil dari pertandingan ini tidak akan mengubah nasib timnas maupun timnas Jepang, yang mana mereka sudah pada posisinya masing-masing sudah mencapai misinya, tapi tetap saja timnas Indonesia percaya bahwa pemain kita akan tetap unggul pada malam hari ini. Nah, tadi kami juga sempat berbincang kepada para supporter di Surabaya ini. Mereka ada doa yang cukup menyentuh, di mana mereka ini sangat berharap sekali bahwa di Piala Dunia tahun ini mereka bisa mengenakan baju timnas Indonesia, atribut pendukung untuk timnas Indonesia pada saat nanti menonton Piala Dunia. Jadi kalau selama ini mereka merasakan menggunakan kostum timnas negara lain, maka mereka berharap di Piala Dunia era kini mereka bisa menggunakan atribut untuk mendukung timnas Indonesia. Tentunya doa ini kita aminkan supaya nanti kita bisa seragam semua menggunakan baju merah berlambang Garuda untuk menyaksikan timnas kita ada di Piala Dunia. Sementara itu, Ken, yang dapat kami kabarkan langsung dari nobar di kota Surabaya.
Di GBK dan juga Surabaya ini penontonnya dan juga antusiasmenya membludak. Lantas seperti apa di Yogyakarta? Kita akan langsung ke Arga Dumadi yang ada di sana. Arga. Ya, usai di Yogyakarta sendiri ini antusiasme dari penonton yang mendukung tim Garuda tentu saja melawan Jepang pada malam hari ini juga cukup antusias begitu pemirsa. Termasuk di tempat saya mengabarkan saat ini merupakan kawasan di sekitar alun-alun selatan Yogyakarta, di mana ini adalah kawasan yang dikenal sebagai tempat kuliner begitu pemirsa. Dan di sini dilakukan nonton bareng pertandingan antara Indonesia dan Jepang pada malam hari ini. Sesekali teriakan ini terdengar, entah itu teriakan antusiasme ataupun juga teriakan kekhawatiran bila nantinya ini gawang dari Indonesia kebobolan lagi begitu pemirsa. Dan juga ada teriakan-teriakan lain, termasuk juga kadang kami melihat adanya penonton yang cukup histeris begitu ya, karena ini merupakan bentuk dari dukungan mereka untuk laga pada malam hari ini. Tentu saja kita berharap walaupun ini tidak menentukan sebenarnya posisi Indonesia di klasemen ini, namun tentu saja kita masih berharap agar tim Garuda ini berhasil membawa kemenangan juga, karena memang walaupun tidak mengubah posisi klasemen, tapi ini bisa juga mendongkrak posisi Indonesia di FIFA begitu. Dan kami gambarkan kepada Anda tadi ketika babak pertama ini baru saja dimulai, ini situasi masih belum terlalu ramai. Namun ini berjalan babak pertama, setelah beberapa menit kemudian ini semakin ramai lagi. Jadi kami membayangkan nanti semakin malam kondisi di sini akan semakin ramai, dan juga ini orang-orang tentunya akan semakin antusias begitu untuk mendukung tim Garuda, tim Indonesia melawan Jepang pada malam hari ini. Ya, dan ini bisa terlihat juga mungkin di layar kaca Anda ini mereka begitu fokus untuk melihat ke layar yang ada di depan begitu ya, untuk menyaksikan pertandingan yang digelar di Jepang pada malam hari ini dan sudah berlangsung sekitar 30 menit lebih begitu pemirsa. Ya, untuk sementara demikian, kembali ke Jakarta. Baik, terima kasih Arga Dumadi mengabarkan dari Yogyakarta. Di sana juga para penonton ini masih semangat menunggu keajaiban akan terjadi di lapangan. Lalu bagaimana kemudian kondisinya di Medan, Sumatera Utara? Ada rekan kami Nofri Afandi. Nofri, kalau di Medan seperti apa antusiasme para penonton? Ya, baik kan Anda dan juga pemirsa, ya meskipun Indonesia saat ini tertinggal 2-0 dari Jepang, tentunya antusiasme penonton supporter Indonesia di lokasi Medan Family Park ini terpantau masih sangat meriah begitu. Dari tadi sejak pertandingan dimulai, ini para supporter dari berbagai gabungan ultras di kota Medan terus menyanyikan yel-yel dan juga chant-chant untuk mendukung timnas Indonesia yang saat ini tengah berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga. Sejak tadi para supporter tak henti-hentinya menabuh drum tentunya untuk memberi dukungan meskipun Indonesia saat ini tengah tertinggal. Ya, memang Indonesia saat ini tertinggal 2-0 dari Jepang, namun tentunya ini tidak terlalu berpengaruh karena Indonesia sudah mengantongi 12 poin yang sudah memastikan Indonesia melaju ke ronde keempat dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Terpantau saat ini kami bisa memperkirakan hampir 1.000 ataupun sekitar ratusan orang, ini hampir 1.000 orang berkumpul bersama di lokasi nonton bareng yang berada di Medan Family Park, Jalan Adam Malik, Kota Medan ini. Sejak tadi para supporter satu persatu terus berdatangan ke lokasi ini tentunya untuk memberikan dukungan mereka, memberikan semangat mereka untuk sama-sama memeriahkan pertandingan timnas Indonesia melawan Jepang. Tidak hanya kaum Adam, tapi tentunya juga kaum Hawa juga turut datang untuk mendukung para pemain idola mereka yang diharapkan mampu bermain baik dan membuat timnas Jepang kewalahan, dan kita berharap Indonesia bisa membalikan keadaan ataupun setidaknya bisa menyeimbangkan skor yang saat ini tengah tertinggal 2-0 dari timnas Jepang. Anda bisa lihat pemirsa saat ini para supporter terus memberikan yel-yel, menyorakkan chants dukungan mereka sebagai bentuk dukungan kepada para pemain timnas yang saat ini tengah berlaga, memberikan permainan terbaik mereka agar Indonesia setidaknya bisa mampu membobol gawang timnas Jepang. Ya, kita lihat pemirsa bendera
para ultras, bendera para supporter, dan juga tentunya bendera nasional Indonesia terus berkibar sepanjang pertandingan saat ini. Meskipun mereka tidak menonton langsung di stadion yang berada di Jepang, tapi meskipun menonton dari layar kaca, tentunya para supporter tetap bisa merasakan atmosfer yang luar biasa untuk mendukung timnas Indonesia bisa menyeimbangkan permainan melawan timnas Jepang pada sore hari ini. Demikian saya kembalikan ke Jakarta. Baik, luar biasa supporter Indonesia ya, semangat dan juga dukungannya. Terima kasih Novria Fandi melaporkan langsung dari Medan. Sebelumnya tadi juga ada Yasin Idris dari Surabaya dan juga Arga Dumadi dari Yogyakarta dan juga Putri Sofia dari GBK Jakarta. Terima kasih rekan-rekan. Ya, pemirsa, keluarga pemain timnas Indonesia Beckham Putra Nugraha ini mendoakan dan juga mengirimkan dukungan penuh Beckham agar bisa tampil maksimal di laga kontra Jepang hari ini. Sesaat lagi kami hadirkan informasinya untuk Anda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, keluarga pemain timnas Indonesia Beckham Putra Nugraha ini mendoakan dan mendukung penuh Beckham agar bisa tampil maksimal di laga kontra Jepang hari ini. Pemain Persib Beckham Putra Nugraha menjalani debut bersama timnas Indonesia menjadi sebuah kebanggaan di mata keluarga. Bahkan Budi Nugraha, ayah Beckham yang sedang berada di Tanah Suci pun ikut mendoakan anaknya bisa tampil optimal di bawah instruksi Patrick Kluivert di laga lawan Jepang. Sementara itu, Endang Suryana, kakek Beckham yang berada di kawasan Gede Bage, Bandung, Jawa Barat mengaku cukup bangga dan terharu akan debut Beckham Putra Nugraha untuk membela timnas senior Indonesia di ajang penyisihan Piala Dunia. Endang Suryana pun menunjukkan foto-foto Beckham yang berbakat bola sejak kecil. Penampilan Beckham di laga lawan Cina begitu memukau. Meski masuk di babak kedua, tetapi umpan akurat dan gocekan sang gelandang serang ini patut diacungi jempol. Main ikut membela PSSI. Ya, pemirsa, jelang laga timnas kontra Jepang, keluarga penjaga gawang Emil Audero Mulyadi menghabiskan waktu liburan di kawasan Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kedatangan keluarga Emil Audero ini bak mengobati rasa rindu akan kampung halaman. Ya, keluarga Emil yang terdiri dari ibu kandungnya, Antonella, kakaknya Elena, serta istri Emil beserta keluarga besar memilih Mandalika sebagai destinasi penghilang penat sekaligus nostalgia akan tanah kelahiran Emil. Ayah Emil, Edi Mulyadi yang tinggal di Lombok, tampak menemani keluarga besar dari Italia tersebut. Edi Mulyadi yang merupakan putra asli Lombok yang berjumpa dengan Antonella hingga akhirnya dikaruniai 2 orang anak, yakni Elena Audero dan Emil Audero. Sekilas tak ada yang menyangka Emil yang lahir di Lombok kemudian dibesarkan di Italia sejak usia 9 bulan akan menjelma menjadi benteng terakhir tim nasional Indonesia. Menariknya, nama Emil dipilih langsung oleh ibunda Antonella yang menginginkan kedua anaknya memiliki nama yang bernuansa Indonesia. Duel pamungkas Indonesia versus Jepang pada Selasa malam ini pastinya dinantikan seluruh warga Indonesia termasuk keluarga para pemain. Ya, sejumlah keluarga dari pemain naturalisasi asal Maluku yakni Kevin Dix Bakarbesi dan Ragnar Oratmangun juga terlihat sangat antusias untuk menyaksikan pertandingan ini. Kedua keluarga pemain naturalisasi ini menggelar nonton bareng. Keluarga Kevin Dix Bakarbesi menyaksikan pertandingan di kampung halamannya di negeri Waai, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Sementara keluarga Ragnar Oratmangun akan menyaksikan pertandingan bersama warga di Desa Wayame, Kecamatan Teluk Ambon, Maluku. Keluarga pemain naturalisasi ini sangat bangga. Kevin dan Ragnar membela Merah Putih dan membawa nama baik Indonesia di dunia.
Ya pemirsa, sambil mengawal perjuangan timnas Indonesia kita yang sedang berlaga melawan Jepang, kami ajak Anda untuk bergabung dengan keluarga para pemain timnas Indonesia. Ada dari Lombok dan juga Bandung, Jawa Barat. Kami ajak Anda bergabung dengan rekan-rekan kami, ada Herman Zudi di Lombok. Selamat malam Herman Zudi, saat ini sudah berkumpul dengan keluarga Emil Audero. Bagaimana kemudian kondisi di sana, nampaknya juga menggelar nobar? Iya betul, kita dapat kami kabarkan bahwa memang saat ini ribuan warga di Kabupaten Lombok Tengah, tempat kelahiran dari Emil Audero Mulyadi, memenuhi lapangan Mapolres Lombok Tengah ini untuk menyaksikan secara langsung laga timnas kontra Jepang yang berlangsung di Osaka. Ribuan di belakang kami ini, ribuan warga di Lombok Tengah ini sudah berkumpul sejak tadi memberikan semangat kepada timnas Indonesia untuk bertanding untuk bertanding kemudian menjadi lolos ke Piala Dunia 2026 nantinya. Selain itu, selain warga di sini ada juga ayah dari Emil Audero Mulyadi yang langsung datang untuk menyaksikan langsung laga Indonesia kontra Jepang ini, dan di sebelah saya ini telah ada Bapak Edi Mulyadi yang langsung menyaksikan, bergabung dengan para supporter atau para pendukung timnas Indonesia di lapangan Mapolres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pak Edi Mulyadi, bagaimana kemudian dengan skor yang 3-0 saat ini? Apakah terus tetap semangat mendukung timnas Indonesia? Selamat malam, terima kasih untuk supportnya. Saya di sini bersama Pak Polda dan masyarakat Lombok Tengah. Insya Allah mengenai support harus terus sampai meskipun pada malam ini kita seperti kita saksikan bersama ketinggalan 0-3, yang mana pertandingan malam ini memang tidak menentukan, tapi insya Allah babak kedua dapat menunjukkan sesuatu yang lebih. Ya. Dengan dukungan yang luar biasa dari masyarakat Lombok, khususnya Lombok Tengah ini, bagaimana kemudian pihak keluarga? Alhamdulillah, speechless. Terima kasih banyak masyarakat Lombok Tengah atas support dan doanya. Semoga timnas untuk fase playoff nanti mendapatkan hasil yang terbaik dan masuk ke dalam Piala Dunia, ya. Terus dukungan kepada Emil Audero, apakah terus kontak langsung sebelum laga? Iya, saya sebagai orang tua, keluarga, baik buruk penampilannya, tetap kami support untuk Emil, ya. Baik, Anda selain dengan Bapak Edi Mulyadi, ada juga Kapolda Nusa Tenggara Barat, Irjen Pol Hadi Gunawan, yang sebagai juga Kapolres Lombok Tengah juga sebagai penyelenggara nonton bareng yang dipusatkan di halaman Mapolres Nusa Tenggara Barat ini. Kita sapa dulu Kapolda Nusa Tenggara Barat, Irjen Polisi Hadi Gunawan. Pak Hadi, gimana kemudian tujuan dari nonton bareng ini? Ya, pertama ingin saya sampaikan bahwa capaian untuk timnas Indonesia luar biasa. Walaupun saat ini berposisi 3-0, tapi kami bangga dengan timnas Indonesia. Dan acara ini adalah bagian dari pendekatan kami dengan masyarakat untuk nonton bareng, karena ini adalah kebanggaan Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, karena salah satu pemain nasional yaitu Emil adalah putra daerah Lombok Timur, Lombok Tengah. Ya, oke. Selain dukungan kepada timnas Indonesia, dukungan masyarakat, kemudian ada kemudian tujuan utama yaitu memupuk semangat kebangsaan dengan melalui olahraga. Gimana? Ya, ini dukungan masyarakat luar biasa sekali atas pertandingan Jepang Indonesia. Itu sangat luas sekali. Ini di luar-luar juga ada di dukungannya. Terus diharapkan nanti walaupun 3-0 kami punya keyakinan dan berdoa kepada Tuhan agar Indonesia dapat mengimbangi permainan Jepang. Masih terus semangat
Semangat, semangat, semangat. Ya, bagaimana semangat? Semangatnya Pak. Terima kasih. Demikian ada laporan langsung dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat mengenai nonton bareng yang berlangsung di halaman Mapolres Lombok Tengah. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Herman Zudi mengabarkan dari Lombok, Nusa Tenggara Barat tadi bersama dengan keluarga Emil Laudero di sana. Ya, bangganya sampai ke sini ya, Ken dan juga pemirsa. Ini tentunya dirasakan oleh seluruh orang tua para pemain timnas, tidak hanya orang tua dari Emil Laudero saja, tetapi juga Beckham Putra. Saya akan coba untuk berkomunikasi dengan ayah dari Beckham Putra, kakek dari Beckham Putra. Ini sudah ada Pak Endang Suryana yang kemudian bergabung bersama kami. Selamat malam Pak Endang. Pak Endang, sudah bisa dengar suara kami? Halo, selamat malam Pak Endang Suryana. Selamat malam. Baik, Pak Endang, ini tentunya dari tadi turut memantau ya seperti apa kemudian ini jalannya permainan timnas versus timnas Indonesia versus Jepang begitu. Pak Endang sendiri melihat permainan Beckham dan juga timnas melawan Jepang ini sendiri seperti apa? Agak di bawah Jepang ya. Tapi semangat kita jangan dibawa, harus tetap semangat gitu ya. Soalnya jangan melihat hari ini. Jepang memang udah klub yang cukup bagus sekali, bukan cukup bagus untuk di Asia ini. Jadi kita jangan kecil hati kalah sama Jepang, terus kita semangat. Bikin latihan yang intensif untuk meraih nanti di keempat ya, di keempat kalinya. Baik. Jadi saya lihat Beckham cukup bagus main, saya bangga sekali ya. Soalnya melihat Beckham baru main kemarin waktu Cina, sekarang saya nggak nyangka Beckham bakal jadi starter gitu ya. Jadi semua keluarga di sini sangat bangga sekali dan terharu sekali. Mudah-mudahan Beckham bisa membuat gol di babak kedua untuk mencetak gol ke Jepang. Jadi memperkecil kekalahan. Ya syukur-syukur dapat menang gitu ya. Oke, amin. Pak Endang, ini masih ada babak kedua. Sudah puas belum melihat bagaimana kemudian permainan Beckham Putra di lapangan? Puas sih puas, tapi belum puas benar gitu. Jadi sekarang insya Allah udah ada Marcelino yang masuk, jadi lebih bagus kayaknya nih untuk di depan untuk oper-operannya dengan kerjasama dengan Marcelino. Insya Allah doakan aja mudah-mudahan babak kedua Beckham dan Marcelino bisa cetak gol untuk memperkecil kekalahan kita. Baik, Pak Endang, kalau saya lihat dari layar televisi di sini nampaknya di rumah ramai sekali ya. Boleh digambarkan Pak Endang di sana ada siapa saja, kemudian juga suasananya seperti apa di sana? Di kampung saya ini di Gede Bage ya. Di satu RW saya udah ada dua yang nonton bareng. Di sebelah sana di gedung Serbaguna ada Pak RW, Pak Lurah, dan masyarakat separuh kampung. Di rumah saya ini juga banyak sekali ini yang nonton bareng keluarga Beckham dari Beckham. Sangat antusias melihat Beckham malam ini dan mendoakan timnas mau menang tadinya. Cuman melihat keadaan agak berat juga kalau untuk menangnya, mudah-mudahan bisa draw lah, jangan menang gitu. Itu harapan saya. Ya, kita juga memiliki harapan yang sama Pak Endang. Sempat berkomunikasi terakhir sebelum melawan Jepang dengan Beckham Putra Pak Endang? Saya waktu terakhir berkomunikasi itu waktu nganter ibunya dan ayahnya pergi ke Mekah, saya pergi ke Indramayu. Nah pulang dari Indramayu, Beckham ada panggilan dari timnas untuk ikut ke Bali gitu. Waktu tanggal 25 ya, 27 saya ketemu Beckham bareng Beckham dengan
ke tempat ibunya di asrama haji. Baik, harapan dari Pak Endang dan juga keluarga ini di babak kedua permainan timnas versus Jepang ini seperti apa, Pak Endang? Ya, harapan saya itu diserahkan aja kepada Abah Bojan. Bukan Abah Bojan, siapa? Patrick Kluivert ya, Patrick Kluivert. Karena beliau yang lebih tahu siapa yang layak untuk menggantikan di babak kedua agar kita tidak banyak ketinggalan sekali. Itu aja. Oke, kalau Beckham Putra di babak kedua gimana Pak Endang? Dimainkan lagi sehingga bisa mencetak gol? Begitu harapannya Pak Endang? Ya, harusnya begitu. Saya belum puas ini melihatnya nih soalnya. Mudah-mudahan yang babak kedua bisa mencetak gol ya. Oke, mudah-mudahan Pak Endang sehati sama Patrick Kluivert, Beckham main di babak kedua bisa cetak gol untuk Indonesia. Terima kasih Pak Endang, salam untuk keluarga di Gede Bage, selamat nobar lagi. Ikut mendoakan untuk timnas Indonesia di sana. Selamat malam. Amin, amin. Baik, kita akan pantau ya Ken dan juga pemirsa. Ini seperti apa kemudian suasana langsung dari Osaka, Jepang. Betul. Begitu setelah kita tadi mendengarkan ya bagaimana kemudian ini semangat dari para keluarga pemain timnas Indonesia yang menyaksikan dari jauh begitu ya. Oke, meskipun kondisinya sekarang Indonesia tertinggal ya 0-3 dari Jepang. Tapi sepertinya harapan dari setiap keluarga para pemain Indonesia bahkan seluruh masyarakat Indonesia ada keajaiban di babak kedua ya. Minimal sama lah ya. Minimal sama seperti yang tadi sudah diharapkan oleh para minimal orang tua dan juga keluarga atau ya. bahkan justru bisa menang. Itu akan menjadi sejarah baru tentunya. Nggak ada yang nggak mungkin kalau kita bicara keajaiban begitu ya. Meskipun kalau kita berbicara mengenai laga saat ini tidak berpengaruh juga bagi kedua belah pemain begitu, baik itu Jepang maupun Indonesia begitu ya. Ya, kita akan coba untuk kemudian memanggil ya Widya Misela yang saat ini berada di Osaka, Jepang. Selamat malam waktu Jakarta, Misela. Seperti apa kemudian ini suasana langsung di Jepang, bagaimana riuhnya supporter untuk memberi dukungan ke Indonesia? Widya Misela, selamat malam waktu Jakarta. Apakah sudah bisa mendengar suara kami di Osaka? Baik. Tentu ini menjadi satu tantangan tersendiri ya untuk bisa berkomunikasi langsung dari stadion karena Widya Misela ini ada di stadion tempat di mana timnas Indonesia saat ini tengah berjuang melawan Jepang. Kita masih akan terus mencoba untuk berkomunikasi terhubung dengan Widya Misela di sana untuk melihat bagaimana sih kondisi realnya di stadion supaya masyarakat Indonesia juga bisa menggambarkan memiliki suasana yang sama begitu di Osaka, Jepang. Tapi usai jeda pemirsa, kami masih akan kembali hadir menemani Anda. Ya pemirsa, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam dan tentunya kami masih akan ajak Anda untuk mengawal bagaimana perjuangan timnas Indonesia yang saat ini tengah berjuang melawan timnas dari Jepang. Kami ajak Anda ke Osaka, Jepang, bergabung bersama dengan Bung Effendi Ghazali yang selalu nih mengikuti bagaimana perjuangan timnas Indonesia di sana. Sudah ada di dalam stadion kali ini Bung Ege, dan nanti ada rekan kami Widya Misela yang juga akan menggambarkan bagaimana suasana di luar stadion. Selamat malam waktu Jakarta, Bung Ege. Bagaimana gambaran suasana di dalam stadion? Indonesia saat ini tertinggal 3-0. Selamat malam. Selamat malam, Kenane, Widya, dan para pemirsa. Ya. Ya, Bang Ege, seperti apa suasana terkini di dalam stadion di sana setelah kemudian kita ketahui ya untuk skor sementara ini saat ini 3-0 begitu, Bang? Ya, yang pertama tentu semuanya sedih ya, tidak menduga kita kalau sampai 3 gitu. Walaupun banyak yang memasang target seri. Tapi teman-teman Garuda dan ini sama-sama menyanyi. Walaupun tadi, ya ini kebetulan 3-3 gol kan jatuh di depan gawang kami. Di depan kami maksudnya, tepat di depan kami. Dan kita
melihat seperti gol ke tiga-tiganya relatif agak muda ya. Itu karena memang betul kami menduga absennya Rizky Ridho satu. Dan yang kedua karena Jepang kelihatan sangat serius ya. Menurunkan pemain yang jauh lebih baik ketimbang mereka berhadapan dengan Australia. Ya, kita tahu ada kemudian Endo kaptennya juga ikut bermain. Baik. Bahkan bertahan total dengan gaya pelatih sebelumnya, atau seperti sekarang setengah menyerang, tidak terlalu berhasil, dan kemudian di pertahanan pun kita agak kebobolan dengan mudah. Bung Ege, kalau kemudian bisa digambarkan bagaimana juga kondisi supporter timnas Indonesia kita di sana, nampaknya juga masih ada yang tetap semangat untuk mendukung timnas. Informasinya juga diberi satu tribun utuh untuk supporter Indonesia di sana, Bung Ege. Ya, ini satu tribun khusus ya. Dan menariknya dari satu tribun khusus itu sampai ke atas sekali loh. Jadi 1, 2, 3 ke atas itu semua seperti Anda lihat. Ini supporter Indonesia. Saya rasa jumlahnya pasti lebih dari 3.000. Tapi mungkin penjualan tiketnya sangat tertib ya, tidak seperti di Australia. Di sana-sini masih ada teriakan Indonesia ya di luar tempat buat supporter Indonesia. Tetapi menjawab pertanyaan Anda, sampai saat ini masih semangat ya, masih sangat semangat. Baik, Bung Ege, selain absennya Rizky Ridho seperti yang tadi Anda sebutkan, ini apalagi kira-kira kalau Anda melihat secara langsung permainan timnas Indonesia di sana yang kemudian ini menyebabkan gawang Indonesia ini kebobolan hingga 3-0, Bang Ege? Ya, barangkali kita memang sedang menyimpan para pemain karena kita khawatir para pemain kita terkena kartu kuning kedua sehingga nanti pada pertandingan pertama di babak keempat mereka jadi tidak boleh ikut serta main ya, apalagi kalau kita main lawan tuan rumah Qatar atau Arab Saudi sementara ini. Nah, yang ingin kita catat juga di sini bahwa mungkin pilihan untuk menurunkan Marcelino pada ujung babak pertama tadi mungkin juga terkait dengan fit atau tidaknya Marcelino. Dan kemudian pada bagian lain ternyata formula menurunkan Beckham di awal pertandingan tidak terlihat berhasil sama sekali. Lebih banyak umpan-umpan lambung dan tidak bermain dari kaki ke kaki sebagaimana dilakukan pada saat melawan Cina misalnya. Dan lebih daripada itu, saya rasa kita harus agak-agak meniru Barca sedikit, yaitu ketika Jepang saya katakan tadi bermain dengan tempo cepat ya, karena pemain-pemain utamanya turun. Itu harusnya kita mampu mencoba meredam kecepatan Jepang, memperlambat permainan, tapi bisa dengan umpan yang sangat akurat. Dan itu sekali lagi adanya pada Rizky Ridho dan kemudian dua gelandang kita kanan dan kiri, Kelvin Verdong yang tidak turun, serta Kevin Dick yang akhirnya harus keluar digantikan oleh Sayuri tadi. Bung Ege, kalau sekilas kemudian melihat wajah para supporter timnas Indonesia di sana, nampaknya sedikit tegang, harap-harap cemas, tapi juga masih menjaga asa untuk melihat keajaiban tiba begitu untuk timnas Indonesia. Seperti itu Kak Bung Ege? Ya, mereka sedikit tegang benar, sedikit sedih juga benar, tahu bahwa Jepang adalah tim yang sangat kuat, tapi sampai saat ini masih tetap semangat mendukung. Jadi yang pertama ini memang adalah pertandingan yang menurut mereka sangat penting, sangat berharga dalam arti belajar dari tim Jepang yang tidak turun dengan total pemain lapis kedua, ada pemain-pemain seniornya juga, dan lebih dari itu tentu saja mereka berharap ada semacam racikan dari Kluivert untuk mengatasi masalah ini ketika nanti melangkah lebih jauh di babak keempat. Baik, Bung Ege mungkin bisa diceritakan sedikit ya, ini nanti kan saat ini babak kedua sedang berlangsung, begitu apa yang membedakan dibandingkan dengan babak pertama tadi? Kelihatannya di babak kedua ini Jepang seperti menurunkan tempo permainannya ya, tidak demikian cepat. Jangan-jangan mereka berpikir 3 sudah cukup, lalu mereka
menurunkan tempo permainan terlihat sekali ya. Dan dengan demikian memberi peluang kepada tim kita untuk melakukan penyerangan balik ya, atau naik sampai ke bagian pertahanan di luar kotak penalti Jepang. Itu yang terlihat sementara ini. Nah, sekarang baru tiba-tiba sekali mereka bermain sangat cepat. Ini beberapa pemain mudanya memasuki kotak kita, dan saya khawatir, wah ya untung, ya ada, betul kata saya, saudara-saudara sekalian. Anda lihat betapa yang saya katakan ternyata tepat, di mana Jepang menunggu kita naik menyerang, lalu pada suatu waktu naik dengan kecepatan yang sangat tinggi. Saya sangat khawatir tadi, dan betul bolanya terlihat seperti melambung jauh ke atas, tapi berhasil disambut oleh penyerang kanannya, ya, dan langsung masuk ke gawang yang dijaga Audero. Ya. Oke, baik Bung Ege, terima kasih. Silakan kemudian dilanjutkan dulu untuk mengawal bagaimana permainan timnas Indonesia langsung dari Stadion Suita City, Osaka, Jepang. Terima kasih Bung Ege. Ya, kami ajak Anda pemirsa bergabung dengan rekan kami, ada Widya Misela yang saat ini sudah berada di luar Stadion Suita City, Osaka, Jepang. Misela, kalau di luar stadion situasinya seperti apa? Ya, saat ini saya berada di dalam berada di dalam stadion. Tadi saya mengelan lagi awal. Boleh mungkin Anda sedikit bergeser untuk kemudian mendapatkan sinyal yang lebih baik supaya kami yang ada di Indonesia ini juga bisa mendengar suara Anda. Widya? Baik, boleh diulang informasi yang Anda berikan? Baik, untuk menit pertama Indonesia mengalami kekalahan di mana kebobolan oleh tim Jepang dengan skor 4-0. Dengan skor 4-0. Baik, Widya Misela, kami akan memperbarui atau memperbaiki. Baik, Widya Misela, ditahan dulu informasinya. Kita akan coba untuk perbaiki hubungan komunikasi kita dengan Widya Misela dari luar Stadion Suita City, Osaka, Jepang. Pemirsa, terima kasih juga Bung Ege sebelumnya sudah bergabung bersama kami. Dan pemirsa, tentunya apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir menemani Anda dengan sejumlah informasi dan perbincangan yang menarik untuk Anda sesaat lagi. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, penyidik Kejaksaan Agung kembali memanggil 3 staf khusus mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim sebagai saksi dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek tahun 2019-2022. Pada pemanggilan hari ini hanya seorang mantan staf khusus Nadiem yang berinisial FH yang terlihat tiba di Kejagung pada pukul 9:37 pagi tadi. FH tiba bersama dengan tim kuasa hukumnya. Sebelumnya tim penyidik Jampitsus telah mencekal 3 mantan staf sus Nadiem yang berinisial FH, JT, dan IA. Pencekalan ini dilakukan karena 3 orang ini tidak memenuhi 2 panggilan pemeriksaan yang dilayangkan penyidik. FH, JT, dan IA, pemirsa, ini juga diduga terlibat dalam proses pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah, di mana 6,3 triliun diantaranya berasal dari dana alokasi khusus. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim akhirnya buka suara soal kasus dugaan korupsi pengadaan laptop. Nadiem menyatakan siap dipanggil Kejaksaan Agung untuk mendukung proses hukum.
Siap bekerja sama dan mendukung aparat penegak hukum dengan memberikan keterangan atau klarifikasi apabila diperlukan. Sepengetahuan saya ada narasi bahwa ada kajian yang menyebut bahwa Chromebook itu tidak cocok untuk diaplikasikan di sekolah. Saya ingin klarifikasi. Memang ada uji coba Chromebook yang terjadi sebelum masa kementerian saya. Sebelum, jangan lupa ya, sebelum. Ya. Dan uji coba tersebut itu dilakukan di daerah 3T. Saya ingin mengklarifikasi bahwa proses pengadaan laptop yang terjadi di masa jabatan saya tidak ditargetkan untuk daerah 3T. Yang boleh menerima laptop dari pengadaan ini hanya sekolah-sekolah yang punya akses internet. Ya, kami akan langsung mengarah ke Kejagung. Pemirsa, di sana ada Josephine Kezia yang akan mengabarkan untuk Anda seperti apa kemudian ini hasil pemeriksaan dari mantan staf sus dari Nadiem Makarim. Selamat malam Kezia, seperti apa kemudian ini hasil pemeriksaan dan poin-poin apa saja yang kemudian ini difokuskan dalam pemeriksaan mantan staf sus Nadiem Makarim malam hari ini? Ya, selamat malam Tiara dan juga pemirsa. Hari ini penyidik Kejaksaan Agung kembali memanggil 3 orang staf khusus pada era Mendikbudristek Nadiem Makarim pada periode 2019-2024, di mana ketiganya ini terkait dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook senilai 9,9 triliun rupiah di era Menteri Nadiem Makarim. Satu dari 3 staf sus, yaitu FH, tiba pukul 9.51 waktu Indonesia Barat didampingi oleh tim kuasa hukumnya, dan tadi sempat keluar pada pukul 12 siang, namun FH sendiri maupun dari tim kuasa hukum tidak memberikan keterangan apa-apa kepada awak media. Kemudian pada pukul 2 siang, FH bersama tim kuasa hukum kembali masuk ke gedung Pitsus untuk kembali melanjutkan pemeriksaan, dan hingga saat ini sekitar pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, ini dari FH sendiri maupun tim kuasa hukum belum juga keluar dari gedung Pitsus, yang mana artinya ini sudah kurang lebih 5 jam berjalan untuk pemeriksaan terhadap FH, dan kami juga hingga saat ini masih menunggu seperti apa hasil dari pemeriksaan. Dan untuk 2 mantan staf sus lainnya berinisial JT dan juga IA belum terkonfirmasi apakah akan datang pada pemeriksaan hari ini atau akan mangkir kembali, karena memang sebelumnya seperti yang kita sudah ketahui bahwa memang Kejaksaan Agung sempat memanggil ketiganya, namun mereka absen atau mangkir dalam pemanggilan tersebut. Dan kalau kita sedikit kilas balik, ini sempat pada tanggal 21 Mei dari Kejaksaan Agung juga sempat menggeledah 2 apartemen milik staf sus, mantan staf sus maksud kami, dan dari penggeledahan tersebut ada disita sejumlah barang, diantaranya ada 2 buah laptop, 4 buah ponsel, 3 buah flash disk, dan juga 15 buah dokumen. Dan sebagai informasi tadi juga mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim juga sempat melakukan konferensi pers didampingi oleh kuasa hukumnya, yaitu Hotman Paris. Dan saat ini kami juga masih menunggu seperti apa hasil dari pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung. Demikian, kembali ke studio. Baik, Josephine Kezia melaporkan langsung dari gedung Kejaksaan Agung. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Seperti yang tadi kita sama-sama dengar pemirsa, bahwa hingga malam hari ini pemeriksaan masih terus berlangsung. Kita akan langsung memperdalam berkaitan dengan kasus dugaan korupsi laptop Chromebook. Ini pemirsa bersama dengan Saud Sitomorang yang merupakan Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi tahun 2015-2019. Kita akan langsung sapa. Selamat malam Bang Saud. Halo, selamat malam. Gimana? Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam, Bang. Bang, tadi kita sudah dengar sama-sama bahwa mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim ini sudah buka suara ya dengan adanya tudingan ataupun juga dugaan korupsi yang berada di dalam tubuh Mendikbudristek di tahun 2019-2022. Sudah ada sejumlah poin yang kemudian ini dibantah, termasuk pengadaan laptop tersebut yang kemudian ini disebut sebagai mitigasi, upaya mitigasi dari pandemi. Ada poin-poin yang kemudian ini Anda soroti dari serangkaian konferensi pers yang tadi disampaikan oleh Nadiem Makarim, Bang Saud? Ya, yang pasti kan itu semuanya tidak inline dengan dasar dari apa yang disampaikan oleh teman-teman di Kejaksaan sejauh ini ya. Sejauh yang kita dengar itu artinya tidak inline atau saling
katakan saja bantah membantah. Ya, itu biasa, bantah membantah itu biasa. Kita juga kalau penyidiknya penyidiknya itu nanti dan penuntutnya baik, kita nggak perlu pengakuan kok, ya. Kan itu tadi bantah membantah itu biasa, itu bantah membantah itu biasa. Kita kalau penyidik, penyelidik, penuntut tuh nggak perlu pengakuan, kekuatan di buktinya nanti yang akan menentukan. Kalau umpamanya kita masuk ke yang lebih detail mengenai adanya pengadaan itu sesuai atau tidak sesuai, bagaimana pemeriksaan BPK, kita kan nggak baca dokumennya, tetapi yang kita lihat di publik kan saat ini ada sesuatu yang disebut sebagai perbuatan yang melanggar hukum, pasal 3 atau pasal 2 dalam pengertian penyalahgunaan wewenang. Kalau kita melihat dari keterangan teman-teman di kejaksaan. Jadi itu sesuatu yang lumrah saja, bantah membantah begitu, nanti kekuatan buktinya. Dan kalau dibilang itu ada kaitan dengan daerah 3T, ini kan kita juga nggak tahu nih, yang mana nih sebenarnya, apakah memang benar kaitannya Chromebook dengan operating system sebelumnya yang sebenarnya selama ini sering saya sampaikan, dari awal pengadaan itu tujuannya apa gitu. Kan di situ sudah ada waktu menyusun rencana anggaran belanja itu kan sudah terlihat. Nah, kemarin kan dibilangnya itu ada perubahan dari yang ditujukan sebelumnya dari Windows menjadi Chromebook dan seterusnya, alasannya pertimbangannya menjadi lebih murah dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa nggak dari awal aja direncanakan gitu. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan sebenarnya itu bisa dijawab lah. Yang bantah membantah itu baik dari tempus delictinya, dari waktunya maupun dari sisi substansinya, gitu Mbak. Pilihan Hotman Paris Hutapea sendiri sebagai kuasa hukum dari Nadiem Makarim ini, apakah menurut Anda ada sesuatu yang kemudian ini menarik untuk disoroti, Bang Saud? Ya itu biasa. Mereka mengutakan pembelaan-pembelaan yang menurut mereka itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh yang kita ketahui disampaikan oleh pihak kejaksaan. Oke. Dan lagi-lagi karena dananya cukup besar itu kemarin kan kita sudah berdiskusi, itu pasti menyangkut prominent person, very important person di kementerian itu, nggak juga 3 orang itu gitu kan, itu dananya cukup besar. Kalau pihak kejaksaan kan sudah menyebut kaitan angkanya itu 9,9, kita nggak tahu 9,9 itu kerugian negaranya atau dananya gitu ya kan. Kalau kerugian negaranya itu cukup besar, kalau anggarannya itu cukup besar, jadi itu nggak bisa juga ditanggung-jawabi oleh 3 orang staf khusus yang menurut saya lebih kepada bagaimana melihatnya dari waktu mereka menyusun itu. Apakah staf khusus ini yang bertanggung jawab atau ada kuasa pengguna anggaran, terus kemudian yang lain-lain di kementerian gitu. Baik. Mbak. Baik, artinya pemeriksaan yang hingga malam hari ini masih terus digelar terhadap mantan staf sus dari Nadiem Makarim, begitu ya Bang ya, dengan konferensi pers yang tadi diselenggarakan oleh Nadiem didampingi oleh Hotman Paris, ini juga berkolerasi begitu ya Bang Saud? Oh iya, jadi cuman kan seperti yang saya sampaikan di depan kan itu mereka kesannya membantah semua yang sudah kita ketahui selama ini, baik itu tempus delictinya, waktunya maupun urutan-urutan substansi bagaimana mereka memutuskan menjadi dari yang disebutnya operating system yang satu ke operating system yang lain, terus kemudian ada alasan jadi bukan untuk daerah 3T tapi di dalam negeri, di dalam kota dan seterusnya. Ini kan sesuatu yang kita belum tahu persis, makanya nanti kita lihat saja kejaksaan yang akan melihat itu, apakah ada perbuatan melawan hukum di situ. Dan kemudian nanti akan kita lihat siapa berbuat apa di dalam case ini. Enggak juga itu hanya ditanggungjawab oleh staf khusus. Dan saya biasanya kalau lebih strategik ya, sebaiknya memang kejaksaan melihatnya dari pemegang tanggung jawab dari dalam kaitan anggaran. Tapi sejauh ini kan belum ada. Ya. Jadi jangan-jangan memang
ini hanya ditanggung jawabi orang-orang yang berada di yang disebut sebagai staf khusus itu gitu. Oke. Baik, tadi kita sudah dengar konferensi persnya. Kalau saya boleh mengutip kata-kata dari Bang Saud ini, segala macam bantahan sudah diberikan begitu ya. Saat ini pemeriksaan berlangsung, tapi hanya satu Bang Saud yang kemudian ini hadir dari 3 staf sus yang kemudian ini dipanggil untuk pemeriksaan. Apa yang kemudian ini bisa memudahkan penyidik untuk bisa segera mengungkap kasus ini Bang Saud? Mengingat saat ini ada juga yang tidak kooperatif begitu. Ya, itu semua kan sudah diatur ya. Siapa yang tidak kooperatif, siapa nanti yang menghalangi penyidikan, dan seterusnya itu kan KUHP sudah mengatur. Jadi kita minta teman-teman di kejaksaan firm saja kalau memang sudah yakin dari awal. Tadi juga dibantah ya mengenai hitung-hitungan BPK ya. Tapi kalau menurut yang sebelumnya kan beda keterangan soal dari BPK. Terus dari LKPP juga berbeda ini. Jadi kita masih belum jelas nih. Kita berharap nanti kejaksaan akan lebih cepat untuk mengungkap ini ke publik. Sehingga kemudian bantah-membantah itu bisa dijawab, dan itu hak mereka untuk membantah. Nanti di pengadilan kekuatannya yang paling penting pengadilan akan memutuskan itu. Jadi sekali lagi, kalaupun ada upaya yang kemudian terkesan tidak kooperatifnya kurang, jangan kita bilang tidak kooperatif ya. Tetapi sebenarnya kalau kita dipanggil penegak hukum itu kan yang disebutnya 3 nama itu kan seharusnya kooperatif, sejalan dengan omongan menterinya. Kan mantan menterinya sudah bilang bahwa dia akan kooperatif, sebaiknya siapa yang dipanggil juga kooperatif di situ. Jadi itu mungkin menjadi penekanan buat, tapi teman-teman di kejaksaan sudah bisa menilai lah, ya niatnya seperti apa, kenapa mendelay. Karena kalau sudah melakukan penggeledahan itu kan gampang juga kita geledah-geledah rumah orang kalau memang nggak yakin gitu Mbak. Baik. Tentu kita harapkan kasus ini bisa segera terungkap begitu ya, dan semua pihak kooperatif, karena tentunya ini juga tidak hanya mencederai kepercayaan masyarakat begitu Bang Saud, tetapi juga dunia pendidikan. Terima kasih Bang Saud Sitomorang telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Bang Saud. Sama. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ratusan massa aksi dari berbagai elemen yang tergabung dalam Aliansi Peduli Raja Ampat melakukan aksi demo di depan kantor Gubernur Papua Barat Daya. Informasi tersebut akan kami hadirkan usai jeda. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Ratusan massa aksi dari berbagai elemen yang tergabung dalam Aliansi Peduli Raja Ampat melakukan aksi demo di depan kantor Gubernur Papua Barat Daya. Aksi massa menuntut mendesak pemerintah mencabut semua izin tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat lantaran sangat merusak lingkungan. Ratusan massa aksi dari berbagai elemen yang tergabung dalam Aliansi Peduli Raja Ampat melakukan long march dari Taman Sorong City di Jalan Basuki Rahmat menuju kantor Gubernur Papua Barat Daya. Di kantor Gubernur Papua Barat Daya, massa melakukan orasi sambil membawa spanduk dan poster yang bertuliskan kecaman terhadap aktivitas pertambangan nikel yang sangat merusak lingkungan. Dalam tuntutannya, massa mendesak pemerintah mencabut semua izin pertambangan di Raja Ampat. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu yang bertemu dengan para pengunjuk rasa berjanji akan meneruskan aspirasi mereka ke lembaga terkait untuk ditindaklanjuti. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pejabat yang tidak mampu bekerja agar mundur sebelum diberhentikan. Peringatan itu disampaikan Prabowo di tengah cairnya kebekuan komunikasi dengan Megawati Soekarno Putri. Lantas benarkah pernyataan keras Prabowo adalah sinyal reshuffle kabinet, dan akankah PDI Perjuangan bergabung dalam pemerintahan Prabowo? Tidak setia kepada negara akan kita singkirkan dengan tidak ragu-ragu, tanpa memandang bulu, tanpa melihat keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang-undang dasar akan kita tindak.
Sinyal perombakan Kabinet Merah Putih kembali menyeruak. Seiring relasi antara Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang semakin erat. Prabowo dan Mega bertemu saat peringatan Hari Lahir Pancasila. Ibu agak kurus, Bu. Waduh, luar biasa. Ibu kurus. Ibu berhasil. Oh iya, kurus. Dietnya berhasil. Sebelum upacara dimulai, Prabowo menyapa Mega yang juga merupakan Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Usai momen akrab itu, Megawati kemudian menerima kunjungan dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang juga Wakil Ketua DPR di kediamannya di Tengku Umar, Jakarta. Sejumlah spekulasi pun mengemuka dari interaksi yang intens antara elit Partai Banteng dan Garuda. Benarkah Prabowo akan merombak jajaran kabinetnya dalam waktu dekat? Reshuffle pasti akan terjadi, tinggal masalah waktu. Itu yang pertama. Dan pertanyaan berikutnya adalah apakah reshuffle ini akan mempertimbangkan kedekatan hubungan dengan Ibu Megawati atau PDIP yang saat ini sedang dekat-dekatnya? Jawabannya adalah saya melihatnya iya. Pasti Pak Prabowo dalam reshuffle yang akan dilakukannya nanti itu akan memperhatikan, mendengarkan pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh Ibu Megawati. Kalau kita mendengar ya beberapa pemberitaan di media bahwa Bu Megawati itu sangat concern terhadap posisi Kapolri, posisi Panglima TNI, ataupun aparat-aparat penegak hukum yang selama ini masih terafiliasi dekat dengan Pak Jokowi. Tentu menurut saya ini salah satu sektor di dalam kabinet Pak Prabowo yang akan menjadi titik perhatian Pak Prabowo Subianto. Isu kocok ulang kabinet santer terdengar setelah Presiden Prabowo Subianto mengancam akan menyingkirkan pejabat yang korup, melakukan penyelewengan, dan tidak setia kepada pemerintahan. Prabowo juga memperingatkan anak buahnya yang tidak mampu bekerja sesuai harapan rakyat agar mundur saja dari jabatannya. Pernyataan keras itu disampaikan Prabowo dalam amanatnya pada peringatan Hari Lahir Pancasila yang dihadiri sejumlah tokoh bangsa, termasuk diantaranya adalah Megawati Soekarnoputri. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Kita hanya bisa kuat kalau negara kita bersih dari penyelewengan, korupsi, manipulasi, dan penipuan. Namun, Istana kompak menampik isu reshuffle kabinet. Selama Prabowo belum mengumumkan, kabar perombakan kabinet hanyalah spekulasi masyarakat. Alhamdulillah sampai hari ini belum ada pembahasan mengenai reshuffle, belum ada. Reshuffle itu bisa saja dilakukan oleh Presiden kapanpun Presiden mau. Tapi sepanjang tidak diumumkan oleh Presiden, ya, tidak disampaikan langsung oleh Presiden, karena yang berhak menyampaikan ini kan hanya Presiden. Orang yang di luar kan nebak-nebak aja, melakukan spekulasi. Bila menilik ke belakang, Prabowo tak segan menindak menteri yang menjadi sumber kegaduhan. Contoh yang paling mencolok adalah Menristek Dikti Satrio Brojonegoro yang dicopot dari jabatan yang baru 4 bulan diemban. Kisruh internal kementerian dan gejolak uang kuliah yang memicu kegaduhan publik menjadi sinyal jelas bahwa Prabowo tak suka stabilitas internal pemerintahannya terganggu. Bila bukan sinyal reshuffle, lantas apa makna peringatan keras Prabowo? Apa tuh? Kita itu jangan berpikir bertindak melampaui batas kewenangan. Kewenangan semua itu ada hak prerogatif Bapak Presiden, ya. Tapi sudah ada info akan ada perpindahan atau reshuffle? Ada
menteri gitu ya, yang dalam hal ini mendapatkan sorotan agak kencang dari publik gitu ya, karena keterkaitannya dengan apa yang sudah dilakukan di kementerian sebelumnya kan gitu. Nah ini juga tentu akan menstigmatisasi gitu ya pemerintahan Pak Prabowo kalau itu dibiarkan. Maka tidak sekedar apakah menteri maupun Menko gitu ya, maupun pimpinan di lembaga, badan dan sebagainya itu kompeten gitu ya, tapi integritasnya juga menjadi pertimbangan. Isu bergabungnya PDI Perjuangan ke Kabinet Prabowo bukan kali ini saja mengemuka. Pertemuan antara Megawati dan Prabowo setelah momen Lebaran lalu, serta serangkaian pertemuan intens antara elit kedua partai, tak serta-merta mengubah peta politik secara signifikan. PDI Perjuangan memang berpeluang mendapat jatah kursi di Kabinet Prabowo ketika terjadi reshuffle. Tapi Megawati sepertinya akan berhitung untung rugi. Akankah menerima jatah kursi menteri atau tetap menjadi mitra strategis di luar pemerintahan? Tetapi dari nilai strategis politik ya, strategi politik PDIP sendiri, saya melihat Bu Megawati juga akan berpikir matang-matang sebelum mengirimkan kadernya masuk kepada kabinet Pak Prabowo. Berada di dalam atau di luar kabinet bagi PDIP itu sama-sama untungnya, karena pertama hubungan Pak Prabowo dan Bu Megawati ini sangat dekat ya. Yang kedua secara politik juga PDIP merupakan kekuatan yang sangat luar biasa ya. Dan yang ketiga, saya melihat Bu Megawati juga akan berpikir sebagai negarawan, kalau PDIP ini masuk seluruhnya ya ke dalam kabinet pemerintahan Pak Prabowo, maka total ya seluruh kekuatan politik itu berada di dalam kubu pemerintahan, tidak ada yang berperan menjadi oposisi. Jadi ada dua opsi gitu ya. Plan A bisa jadi memang seperti sekarang ini menjaga di parlemen, koalisinya adalah betul-betul kerjasamanya itu kerjasama yang konstruktif gitu. Tapi bisa jadi nanti plan B-nya itu adalah PDI Perjuangan bergabung ya, join dalam kabinetnya Pak Prabowo, dan ini tentu akan menjadi satu nantinya gitu ya tiang panjang untuk lalu memprediksi ke pemilu 2029 kan seperti itu ya. Sebagai partai pemenang pemilu, markas Banteng memang memiliki nilai plus bagi kestabilan politik pemerintahan Prabowo. Meski di Senayan, Prabowo telah disokong 80% kursi. Kehadiran PDIP sebagai kawan selanjutnya membuat gerak Prabowo tanpa penyeimbang dan hambatan. Tapi, ke siapa lagi rakyat berharap bila nantinya ada kebijakan yang tak sesuai harapan? Pemirsa, detik-detik tebing setinggi 70 meter longsor di Kabupaten Mamasa terekam dalam video amatir milik warga. Longsor yang terjadi di Desa Pebasian, Kecamatan Mamasa ini menyebabkan kepanikan warga yang berada di areal persawahan. Longsor ini menimbun sawah warga yang siap panen, termasuk sebuah pondok warga di pinggir sawah. Longsor juga menutup aliran sungai yang berada di kaki tebing. Warga semakin khawatir jika hujan kembali turun dan mengakibatkan longsor susulan karena air sungai tertampung di tempat tersebut. Curah hujan yang tinggi selama beberapa pekan ditambah tanah yang labil mengakibatkan 6 kepala keluarga yang tinggal di sekitar lokasi longsor harus mengungsi sementara. Pemirsa, apa kabar? Indonesia Malam Makasih akan kembali ke hadapan Anda dengan dialog yang membahas mengenai tuan rumah putaran 4 AFC diprotes bersama rekan kami Kenana. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi. Kita juga berbicara mengenai timnas di putaran keempat melawan Timur Tengah. Kalau Pak LM sendiri melihatnya seperti apa nih? Ya memang kita bertanding di
kandang lawan dan biasanya di pertandingan tuan rumah itu pasti faktor penentu. Tapi dalam kesempatan ini saya berharap bahwa Presiden Prabowo itu bisa berkirim surat pada AFC maupun FIFA untuk men-challenge sekali lagi penetapan soal tuan rumah antara Qatar dan Arab Saudi ini. Sebaiknya Presiden Prabowo meminta kepada untuk mengundi ulang. Mengapa itu, Pak Len? Ya, penting masa di kawasan yang sama tempatnya di dua ini. Ya. Okay. Harusnya ada di kawasan lain dan salah satunya kan ada di Indonesia. Dan kan kita juga masuk. Oleh karena itu kami berharap bahwa Presiden Prabowo bisa men-challenge keputusan ini dan berkirim surat kepada AFC maupun kepada FIFA untuk mempertimbangkan lagi keputusan ini. Selain itu juga Irak juga melakukan protes. Saya dapat kabar dari pemerintah bahwa Irak juga protes terhadap penetapan Qatar dan Saudi sebagai tuan rumah. Tapi Irak kan sudah mengirimkan surat protes, Pak LM. Apakah timnas ini juga akan menyusul setelah itu? Karena itu kita berharap dari forum ini, kita berharap bahwa PSSI, Ketua Umum Pak Erick Thohir sebaiknya menghadap kepada Bapak Presiden Prabowo dan meminta Bapak Presiden Prabowo untuk berkirim surat kepada AFC ataupun surat itu dibawa langsung oleh Pak Erick ke AFC maupun ke tembusan ke FIFA untuk men-challenge keputusan itu. Gitu. Oke. Emang ada kekhawatiran nggak sih Pak LM kalau kemudian di mana-mana main sebagai tuan rumah itu pasti ada keuntungan itu sendiri. Apalagi sekarang kan ada dua grup, dua-duanya kok di Jazirah Timur Tengah di daerah Arab. Sebaiknya ada perimbangan kawasan. Oke, tadi saya sempat berbincang dengan Coach Banur ya. Pak LM. Beliau mengatakan bahwa memang dari segi kepercayaan diri dan taktik yang akan digunakan oleh Kluivert ini kita cukup percaya diri lah. Dan skill juga itu. Tapi juga ada faktor-faktor lain nih yang salah satunya disebutkan soal iklim juga akan berpengaruh. Apakah itu termasuk juga dalam bagian ini? Pasti iklim kan lebih panas di situ. Pasti bertampak pengaruh pada pemain-pemain kita yang lahir dan besar di Eropa. Itu pasti pengaruh. Di Jakarta saja mereka kesusahan kehabisan stamina begitu ya. Di sisi lain bahwa faktor tuan rumah itu kan penting karena ada faktor penonton. Ada dorongan moral dari penonton yang membuat pemain juga semakin percaya diri. Gitu. Tapi meskipun demikian, kita lihat bahwa timnas kita pun pada saat main di Arab Saudi maupun di Bahrain kan juga bisa mengimbangi. Kita tidak perlu khawatir juga dengan kualitas permainan kita. Tapi alangkah baiknya bila kita tuan rumah. Dan mumpung ada kesempatan, masih ada waktu, ya kita berharap pada Presiden Prabowo untuk berkirim surat. Untuk kita dorong itu ya. Kita dorong itu. Ya. Ya pemirsa, kita tentu saja sudah mengikuti ya bagaimana perjalanan perjuangan timnas Indonesia melawan Jepang malam hari ini. Sudah selesai 90 menit dengan hasil 6-0 untuk Jepang. Nah malam hari ini kita akan coba mengevaluasi bagaimana permainan timnas Indonesia melawan Jepang. Termasuk juga sedikit membahas mengenai polemik tuan rumah dari putaran keempat kualifikasi Piala Dunia Zona Asia ini bersama dengan sejumlah narasumber yang malam hari ini sudah ada di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada Bung Opan Lamara. Selamat malam Bung Opan. Selamat malam. Sehat, Assalamualaikum. tetap semangat kan? Alhamdulillah. Harus tetap semangat. Harus tetap Toh semangat. kita sudah lolos ke ronde 4 ya. Iya betul sekali. Dan juga bergabung bersama kita ada Bang Dede Sulaiman, mantan pemain timnas Indonesia. Selamat malam Bang Dede. Selamat malam. Sehat ya Bang ya? Sehat. Masih tetap semangat juga semangat, dong? Semangat. Tetap semangat. Dan juga bergabung bersama kita melalui sambungan Zoom ada Coach Aji Santoso. Selamat malam Coach Aji. Selamat malam Mbak Kena, selamat malam Bung Opan, selamat malam senior saya Bang Dede Sulaiman. Selamat malam Coach. Coach Aji. Oke. Siap. Ya. Oke, mungkin membuka bagaimana evaluasi kita terhadap permainan timnas Indonesia malam hari ini, Coach Aji. Apa kemudian yang perlu menjadi catatan? Ya Mbak, di beberapa hari kemarin saya juga ada live di televisi yang saya menyampaikan saya sudah memberi kisi-kisi ketika pertandingan melawan Jepang nanti bahwa ya memang di dalam sepak bola itu semua bisa terjadi tetapi kita harus memahami kualitas Jepang jauh di atas tim kita. Jadi kalau saya melihat pertandingan tadi memang bisa dikatakan kita bisa 2 level di bawahnya Jepang gitu. Tetapi menurut saya kita harus tetap apresiasi tim kita, toh apa yang disampaikan Bung Opan tadi kita sudah memastikan diri ke babak berikutnya. Yang terpenting adalah bagaimana persiapan untuk menjelang menghadapi pertandingan di babak keempat nanti gitu. Kalau kita lihat memang tadi dari semua faktor kita memang kalah. Ya kita kalah
dari semua kualitas pemain secara individu maupun secara tim. Jepang memang di atas, harus kita akui Jepang berada di tim kita tidak perlu bersedih yang berlarut-larut. Menurut saya ini pemain-pemain juga sudah maksimal, karena itu tadi saya sampaikan bahwa lawan selain memang timnya mainnya bagus, main di tuan rumah, jadi memang kita harus mengakui Jepang masih di atas kita. Dan kita tetap apresiasi kepada tim pelatih, kepada tim pemain untuk segera melupakan, tetapi tetap mengevaluasi supaya pertandingan berikutnya kita lebih siap. Seperti itu Mbak Ginana. Oke. Kalau Bang Dede, catatannya apa untuk permainan timnas kita malam hari ini melawan Jepang? Oke, secara ranking mungkin kita jauh di bawah Jepang. Oke, kalau disampaikan oleh Coach Aji ya, bahwa sebenarnya sih saya agak menyesal dengan coach kita, Patrick Kluivert. Menyesalnya begini, memang kita sudah lolos di putaran keempat, ya. Tetapi di lawan Jepang itu seharusnya turunkan pemain-pemain yang berkualitas, betul-betul tim inti di situ. The winning team. The winning team. Karena apa? Ini tidak maksimal diturunkan. Tidak maksimal. Karena apa? Saya katakan begitu. Kalau tim inti dipasang, kita tahu Jepang memang dua level di atas kita. Nah, kita tim inti, tim yang terbaik pemain-pemainnya, sehingga kalah dengan Jepang bisa dievaluasi untuk putaran keempat itu. Kan seperti itu. Saya beri contoh. Saya pikir Marcelino dan ada beberapa Ricky Ridho, kiper juga Paes tidak dipasang segala macam tim inti itu. Kan sepertinya Kluivert ini coba-coba dia melawan Jepang itu. Seharusnya tidak seperti itu. Harusnya yang dipasang itu adalah tim terbaik, pemain yang terbaik dan berkualitas. Oke. Sehingga begitu nanti di putaran keempat, tahu lawan Jepang kita kalah, kelemahan kita ada di mana. Itulah sebetulnya seperti itu. Baik, Bang Dede. Bung Opan, seharusnya Patrick Kluivert tidak coba-coba, the winning team harusnya diturunkan malam tadi melawan Jepang. Ya, jauh sebelumnya kekalahan malam ini sudah kita prediksi semuanya, bahwa kita pasti kalah lawan Jepang, apalagi di kandang mereka. Tapi bahwa kita kalah telak 6-0, kemudian di luar itu dari statistik pertandingan juga kita kalah segala-galanya dengan sangat telak, itu di luar prediksi kita. Ya, tadinya saya prediksi maksimal 3-0 lah kita kalah, ternyata 6-0. Nah, kalau kita melihat statistiknya yang sangat kita sayangkan, ya selain skor telak itu, shot on target misalnya, kita nggak pernah melepaskan tendangan ke gawang Jepang sama sekali. Kemudian posisi jauh lah, 70% berbanding 71 berbanding 29. Begitu juga corners, kita bahkan tidak dapat tendangan pojok sama sekali berbanding dengan Jepang yang sampai 9 kali atau 8 kali. Nah, sepertinya memang Coach Dede, Jepang ini menjadi momok bagi kita di grup ini. Kenapa momok? Kita bisa mengalahkan secara head to head Arab Saudi. Kita bisa menahan imbang sekali Australia. Kita bisa mengalahkan tim yang lain 2 kali, Bahrain dan juga Cina. Tapi menghadapi Jepang, sekedar mengimbangi mereka saja kita jauh panggang dari api. Padahal Arab Saudi bisa menahan Jepang, imbang di kandang Jepang. Kemudian beberapa waktu yang lalu Australia bisa mengalahkan Jepang di Australia. Tadinya kita berharap bahwa dengan perubahan signifikan yang dilakukan oleh Jepang terhadap materi pemain mereka, sejak mereka lolos ke sebagai juara grup, kita bisa mengimbangi. Baik Bung Opan. Masuk malam ini. Kita tangkap kemudian poinnya, tapi kita sepakat lah, tidak boleh patah arang lah ya. Kita harus move on, lihat ke depan, karena masih ada putaran 4 kualifikasi Piala Dunia Zona Asia yang juga menarik dibahas, karena ada polemik nih di dalamnya soal penentuan tuan rumahnya. Nah, kita bahas nanti ya Bapak-Bapak ya, sesaat lagi kami kembali untuk Anda. Baik pemirsa, kami akan ajak Anda kembali berbincang dengan para narasumber malam hari ini. Oke lah, kita sudahi membahas bagaimana permainan timnas Indonesia kekalahan malam hari ini dengan Jepang. Walaupun kita tetap harus memelihara semangat karena masih ada putaran keempat yang akan dihadapi. Tapi justru polemiknya nih hadir dari perebutan tuan rumahnya nih Bapak-bapak. Bang Dede melihatnya seperti apa? Pastikan juga punya pandangan mengenai polemik yang terjadi begitu. Karena di mana-mana main di kandang sendiri, feel-nya pasti beda. Keuntungannya juga pasti lebih banyak. Gimana Bang Dede? Harapan saya bahwa
semua pemain maupun official yang ada lupakan pertandingan tadi. Oke. Semua konsentrasi, full kerja keras kembali untuk putaran keempat. Masalah kalau kita menjadi tuan rumah itu sangat menguntungkan sekali. Karena kita tahu penonton di Indonesia itu bukan main fanatiknya, membawa semangatnya bukan main. Jadi saya harap Indonesia, Pak Erick Thohir maupun nanti Pak Prabowo bisa mengajukan Indonesia jadi tuan rumah di putaran keempat. Patut berjuang untuk menjadi tuan rumah ya? Betul, seperti itu. Oke. Baik, Bung Opan. Ya, ini momen yang tepat untuk pemerintah turun tangan membantu PSSI berusaha bagaimana agar Indonesia bisa menjadi tuan rumah. Apalagi dalam proses perjalanan kita di ronde ketiga ini terbukti dengan sangat jelas bagaimana peran supporter yang hadir di GBK itu memang berperan sebagai pemain yang ke-12 ya, yang memberikan dukungan, bisa melucut semangat dan juga menjatuhkan mental tim tamu. Sekali lagi ini adalah momen yang tepat, yang pas untuk Pak Prabowo, untuk pemerintah Republik Indonesia bisa menunjukkan dukungan, tidak hanya dukungan sesaat sama seperti saat kemarin kita mengalahkan Cina, memberikan hadiah indan itu, tapi berikan dukungan secara konkret bagaimana berjuang agar GBK bisa menjadi tuan rumah. Bung Opan, termasuk kita kalau main di Timur Tengah nih kayak ada ketakutan nih kita dikerjain gitu kalau main di Timur Tengah. Iya, betul. Jadi akan ada kehilangan kekuatan bagi kita 50% jika kita bermain di sana atau di luar, apalagi di Timur Tengah. Sebaliknya akan ada tambahan kekuatan 50% bagi kita jika bermain di kandang sendiri. Nah, 50% yang hilang itu seperti yang Anda sebutkan tadi, bahwa kita tidak hanya akan kehilangan dukungan puluhan ribu penonton kita yang sangat fanatik, tapi juga ada indikasi, ada potensi, bukan indikasi lagi sebenarnya, sudah kerap terbukti saat kita bermain di Qatar, misalnya di Piala Asia, kita dikerjain habis-habisan. Apalagi pada saat kita misalnya tandang di ronde ketiga di Bahrain misalnya, kita juga kan dikalahkan oleh wasit dalam tanda kutip, kelebihan waktu 19 menit itu. Jadi sekali lagi mudah-mudahan kita bisa berjuang, atau kalaupun tidak, perjuangkan untuk bermain di tempat netral. Oke, baik Bung Opan. Gitu. Kalau Coach Aji nih pengalamannya bermain di negara-negara Timur Tengah, perlu Indonesia untuk memperjuangkan supaya menjadi tuan rumah atau paling tidak di tempat netral lah. Karena kalau dari catatannya kalau main di Timur Tengah ini ada indikasi dicurangi, dikerjain begitu, Coach Aji. Iya Mbak, iya jadi memang pemerintah kita melalui Pak Erick Thohir dan Pak Prabowo untuk bisa berjuang semaksimal mungkin bisa mendapatkan menjadi tuan rumah, karena bagaimanapun juga tuan rumah itu sangat menguntungkan. Yang pertama dukungan penonton yang pasti sudah luar biasa ya, terus pemain-pemain juga pasti lebih enjoy, lebih semangat, lebih tenang. Yang kalau seandainya kita main di luar, ini kan perebutan sebuah turnamen yang paling akbar di dunia Mbak, Piala Dunia. Tentunya tuan rumah, dengan apalagi kita seringkali dikerjain kan di Qatar, di tempat-tempat yang lain. Nah ini mereka tentu bisa aja akan melakukan segala cara supaya bisa lolos ke Piala Dunia. Nah, untuk itulah kalau memang kita tidak bisa menjadi tuan rumah karena sudah menjadi keputusan dari konfederasi, bisa aja menjadi main di tempat yang netral itu akan sedikit lebih menguntungkan juga gitu, karena bermain di tempat yang netral. Jadi menurut saya Indonesia harus berjuang dulu semaksimal mungkin untuk bisa menjadi tuan rumah. Kalau tidak bisa, paling tidak bisa main di tempat yang netral. Ini penting. Ini karena kita juga tinggal selangkah lagi bisa masuk ke Piala Dunia kan gitu. Kapan lagi kesempatan ini akan datang seperti itu. Baik, kita berdoa sama-sama. Bung Opan singkat saja mungkin kalau ingin menambahkan. Sejauh mana kita bisa melangkah lolos tidaknya sangat tergantung pada dua hal, teknis dan non teknis. Nah, secara teknis kita sudah melihat bahwa sejauh ini kualitas timnas yang kita miliki untuk sekedar bisa lolos ke putaran final harusnya kita bisa. Artinya itu secara teknis kita mampu. Nah, tinggal non teknisnya nih. Oleh karena itu mudah-mudahan kita bisa dilirik untuk menjadi tuan rumah, setidaknya bermain di tempat netral. Amin. Itu yang kita harapkan bersama. Tetap tentunya semangat penuh kita berikan kepada timnas Indonesia. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Sama-sama. Bang Dede, Coach Aji juga malam hari ini sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan perbincangan tersebut pemirsa sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam hari ini. Saya Kenana. Ya, dan saya Tiara Hara, pemirsa pamit undur diri, tetapi saat lagi Anda bisa menyaksikan catatan demokrasi bersama dengan Andromeda Mercury yang akan membahas mengenai utak-atik peluang Indonesia ke Piala Dunia. Kami pamit undur diri pemirsa, terima kasih. Sampai jumpa.